Halo, selamat pagi teman-teman Cicat Catalyst Show. Selamat bergabung di Cicat Catalyst Show episode 8 yang kini kita sudah menghadirkan spesial guest nih dari marketing marketingnya uh, marketingnya dodolan.co ya Mas Bandu. Dan kita akan membedah topik seru, bedah rahasia keuangan milenial yang nantinya akan dijelasin nih dengan Mas Bandu seputar tentang finansial ala-ala milenial gitu, gimana cara mengatur keuangan. Tapi untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di Cicat Kalaliso yang selalu hadir di setiap weekend kalian pada jam 10 pagi. Gitu. Oke, kita langsung saja nih ke Mas Bandu. Mas Bandu boleh kenalan nggak sama teman-teman kita pada hari ini nih? Halo semuanya. Sebelumnya aku terima kasih banget nih sama tim Katalis yang sudah menyempatkan dan sudah mengundang aku dari tim dodolan.co di acara Cicet di Katalis Show ini. Sebetulnya ini acara yang cukup bermanfaat banget karena apalagi di financial management untuk milenial itu adalah salah satu jadi topik yang cukup hangat sekali karena apalagi kalau dengar istilah generasi sandwich ya, di mana milenial itu kayak bingung gitu loh gimana cara manage uangnya mereka dengan memasukkan segini dan pengeluaran yang apalagi misalkan untuk beli rumah dan lain-lain itu kan cukup mahal atau misalkan mau usaha misalkan karena pandemi dan lain-lain gitu. Tapi di sini kayak aku mau sharing-sharing aja sih, maksudnya bukan sebagai seorang yang expert tapi karena aku juga bukan bisa dibilang bukan praktisi sih, tapi aku juga mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang udah mengalami maksudnya pasang surutnya di pandemi, terus gimana orang-orang itu manage keuangan, jadi mungkin aku bisa sedikit berbagi pengalaman mereka gitu. Mungkin aku bisa izin share screen dulu ya. Boleh, boleh. Oke. Oke. Ini udah kelihatan ya slide-nya ya. Sudah, sudah. Oke. Jadi sebetulnya bicara soal mengatur finansial itu kan sebetulnya agak rancu ya. Bagaimana ada yang bilang kalau mengatur finansial itu akan lebih mudah ketika kita misalkan punya uang. Kalau nggak ada uang kita nggak ada yang bisa ngatur atau gimana. Nah, jadi sebetulnya mengatur finansial itu bisa kita lakukan bukan hanya ketika kita lagi banyak uang aja, tapi ketika kita misalkan dengan sedikit uang itu, kita kira-kira bisa manage nggak sih uangnya itu. Nah, sebelum kita mengatur uangnya, aku bisa saranin adalah bahwa cara supaya kita bisa mengoptimalkan kondisi keuangan kita adalah dengan mempunyai penghasilan tambahan. Jadi misalkan kita nih kerja, misalkan aku nih kerja di suatu perusahaan, misalkan gajinya, misalkan 4 juta. 4 juta mungkin kalau cuman misalkan 4 juta itu cuman cukup untuk biaya hidup dan mungkin untuk untuk tabungan yang nggak terlalu seberapa misalkan. Nah, untuk supaya kita bisa istilahnya ya, mendapatkan hal yang lebih, maka kita perlu penghasilan tambahan. Jadi misalkan dari segi usaha, misalkan kita punya usaha, misalkan paling simpel misalkan kita jual makanan atau misalkan kita reseller di kan banyak sekali sekarang marketplace itu yang misalkan dia membantu kita kalau misalnya kita bisa bikin usaha tapi tanpa perlu butuh tempat. Misalnya ada temanku yang dia reseller sekarang misalkan di Shopee kebanyakan produk kecantikan, misalkan skincare. Dia bisa dalam 1 bulan itu dia masih kuliah dan hasilnya itu sekitar 10 sampai 20 juta hanya dengan resell. Ya itu mungkin untuk mencapai titik itu mungkin agak panjang ya. Cuman maksudnya adalah dengan kesibukan kuliah sebetulnya kita bisa bisa membagi waktu dan mencari penghasilan tambahan dari hal-hal yang lain itu. Nah, ketika sudah kita punya penghasilan tambahan, nah baru kita bisa mengatur kira-kira gimana sih caranya kita bagi-bagi uangnya, kan seperti itu untuk financial management. Nah, supaya kenapa sih itu penting? Karena yang pertama adalah kita bisa melatih untuk menjalankan pola hidup hemat. Maksudnya gimana? Yang pertama adalah pola hidup hemat itu bukan berarti kita pelit ya. Misalkan kita
cuman sehari cuman makan 5.000 nasi kerupuk gitu, nggak kayak gitu juga gitu loh. Kecuali memang tanggal tua memang dan kita nggak punya uang misalkan, it's okay. Cuman maksudnya di sini adalah kita mengeluarkan sesuatu yang memang kita yakin outputnya tuh bakal seperti apa. Misalkan gini, misal kita mau beli baju yang harganya 1 juta, kira-kira apakah dengan uang yang kita keluarkan itu bisa membawa keuntungan yang lebih. Misalkan kalau cuman beli baju 1 juta untuk pamer, apakah itu worth it? Atau misalkan kita beli baju 1 juta untuk misalkan kita meeting dengan orang-orang yang lebih di atas kita dan ternyata orang impress dengan style yang kita punya gitu. Jadi kadang yang paling penting adalah menjalankan pola hidup hemat itu kita tahu mana yang uang itu yang perlu dikeluarkan dan mana yang nggak perlu. Kalau nggak perlu nggak usah dikeluarin. Misalkan baju cuman buat pamer, oh ini loh aku punya misalkan Gucci atau apa gitu. Jadi kayak nggak usah gitu loh. Karena kalau misalnya cuma buat pamer ya itu nggak akan membawa keuntungan juga buat kita. Tapi kalau misalkan dengan stylist kita yang oke lah pricing, misalkan kita beli jas yang memang bagus gitu loh. Tapi misalkan dengan begitu kita diterima di kalangan kelas yang lebih tinggi dan kita bisa misalkan negosiasi, misalkan dapat proyek dan lain-lain. Itu kan hal yang menguntungkan sebetulnya. Jadi itu nggak masalah. Jadi sebetulnya pola hidup hemat itu sekali lagi kita mempertimbangkan ini perlu dikeluarkan atau enggak. Dan kira-kira kita tahu keuntungannya gimana. Gitu. Ini sorry ya, aku sambil batuk guys. Terus yang kedua adalah berlatih untuk lebih tertib dan teratur. Ini maksudnya adalah kalau misalnya kita tahu nih, misal aku mau ngeluarin uang buat makan itu misalkan 1 bulan misalkan 3 juta. Misalnya kita sebetulnya hemat, nggak teratur, nggak itu subjektif semua ya yang kita bahas di sini. Tergantung dari gaji teman-teman, prioritas teman-teman, teman-teman maunya seperti apa. Tapi yang jelas dengan adanya financial management ini teman-teman bisa lebih tertib. Karena misalkan aku pokoknya maksimal segini deh. Jadi kalau misalnya dikira, kok kurang 1 minggu lagi kok uangku tinggal 200.000 atau 300.000 nih. Oke lah berarti sekarang aku harus misalkan masak di rumah aja deh. Otomatis kita lebih tertib dan teratur karena dengan begitu kita lebih komit terhadap apa yang sudah kita targetkan itu. Jadi sehingga kita kalau misalnya kita nggak punya target nih, ya udah, aku masih ada di pos lain misalnya 2 juta, ya udahlah kita akhirnya makan di restoran yang 500.000. Ya mungkin kalian bisa hidup, kita bisa hidup, cuman ya itu jadi nggak teratur gitu loh karena kita nggak punya satu alokasi yang tersendiri untuk makan gimana, untuk ini gimana gitu. Dan yang selanjutnya adalah mengurangi stres. Banyak orang yang mikir kalau financial management itu jadi stres, maksudnya aku mau makan aja mikir, aku mau gini aja mikir, tapi sebetulnya enggak. Justru ketika misalkan itu enggak diatur di awal, jadinya nanti bakal stres di belakang. Kenapa? Karena misalkan nih, kita balik lagi nih hal-hal yang sepele, misalkan makan, misalnya ya udahlah awal enggak ada lah, misalkan awal ya udahlah kita keluarin aja ada uangnya kok. Tiba-tiba di akhir kurang 2 minggu bahkan uangnya tinggal 100.000 tuh. Kita kan jadi stres kan akhirnya. Coba kalau misalnya kita at least di awal, oh iya deh, aku kan sehari sekian gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau cheat ya cobalah nanti di finansialnya tuh kasih satu yang cheat day istilahnya di mana hari itu kamu bebas itu tapi maksimal aja tapi tetap kayak kamu nggak hebat-hebat banget nggak apa-apa tapi yang penting tetap diatur karena kalau misalnya tiba-tiba kita wah uang kita kurang nih akhirnya stres kan akhirnya cari pendapatan yang lain. Nah sedangkan pekerjaan itu nggak selamanya bisa ada freelance kan kadang ada kadang nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita gantungin kan jadi makanya kita untuk mengurangi masalah tersebut kita bisa atur itu dari awal. Terus memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Nanti kita belajar bagaimana kita menentukan tujuan awal, tujuan akhirnya itu seperti apa. Jadi misalkan nih, oke tadi kita membicarakan soal masalah pribadi. Coba kita masalah yang soal bisnis. Misalkan
Oke, kita pengen di bulan keberapa, misalkan bulan kelima, kita pengen ekspansi dengan buka toko yang kedua. Nah, untuk membuka suatu toko itu kan kita perlu yang namanya modal kan. Nah, akhirnya kita bisa ngatur nih financial manajemennya. Jadi misalkan dengan misalnya berhemat di sisi apa misalkan untuk bonus misalnya kita kurangin atau misalkan biaya listrik atau misalnya kita berhemat dan lain-lain. Misalkan tergantung strateginya teman-teman. Nah, dengan mengatur kayak gitu akhirnya di bulan kelima atau misalkan bulan keenam deh, misalkan mundur-mundurnya ya, teman-teman akhirnya bisa buka tuh toko kedua. Dan akhirnya kan teman-teman punya keuntungan yang lebih untuk teman-teman bisa keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan gitu dengan saving di awal atau misalkan dengan saving lah istilahnya. Atau misalkan untuk yang kalau misalnya masalah pribadi, jadi misalkan teman-teman pengen beli HP atau beli laptop, misalnya teman-teman adalah seorang engineer, yang namanya laptop itu kan pasti cukup menentukan kan dalam misalnya spesifikasi dan lain-lain. Oke lah aku minggu ini atau bulan ini nggak jajan dulu deh. Yang penting aku ke depan aku bisa beli laptop dan aku bisa dapetin project freelance yang lebih besar karena laptopku sudah mendukung spesifikasi untuk menginstal software A, B, C, D, E. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini yang sedang yang terjadi di kita sekarang adalah perlindungan dari kejadian yang tidak terduga. Misalnya ya ini akan aku alami juga sih, misalkan kita misalkan kena COVID misalkan. Nah, kita kan perlu yang namanya isolasi mandiri dan isolasi mandiri itu biayanya juga nggak murah karena kan kita nggak bisa datang tuh ke tempat makannya, otomatis kan kita entah GoFood, entah bantu dari teman-teman dan lain-lain, belum lagi kita beli obat, kita beli vitamin dan lain-lain, itu kan hal yang nggak mungkin tiap bulan juga, tapi itu adalah kejadian yang tidak terduga. Belum lagi PCR, antigen. Kalau misalnya teman-teman punya usaha, otomatis teman-teman punya tanggung jawab untuk bisa testing ke karyawan teman-teman, yang mana itu kan jadi salah satu hal yang terduga. Nah, kalau teman-teman punya saving money, punya uang darurat ya, dana darurat yang teman-teman simpan untuk hal-hal itu, teman-teman itu nggak perlu mikirin yang terlalu berat lagi gimana cara dapat uang gitu loh. At least teman-teman punya nafas yang lebih panjang lagi lah istilahnya. Misalkan bulan ini, wah karena usahaku ditutup jadinya kita kita nggak bisa dapat keuntungan karena nggak ada sama sekali pemasukan misalkan. Oke lah, kita tetap gaji karyawan dari dana darurat. Oke, 1 bulan 2 bulan masih cukup kok. Oke, bulan ketiga nanti kita pikirin lagi. Nah, itulah fungsinya dana darurat adalah supaya teman-teman punya nafas yang lebih panjang untuk usaha teman-teman sambil teman-teman mikir. Selanjutnya ini menghindarkan diri dari utang. Karena biasanya teman-teman kalau punya uang tuh nggak punya uang cenderung lebih ke utang. Guys, aku pinjem uangnya ya 100, 200. Tiba-tiba nggak kerasa, tiba-tiba 1 juta, 2 juta. Nah, untuk menghindari itu makanya kita perlu dana darurat supaya teman-teman, oh iyalah aku jadi nggak punya utang. Utang itu kan sesuatu tanggung jawab yang bikin kita kepikiran kan. Balik lagi nanti akhirnya kita jadi stres sendiri. Karena misalkan harusnya kita bisa mengalokasikan uang itu untuk misalnya ekspansi, beli apa, jadinya malah bayar utang gitu loh. Dan yang terakhir ini mungkin utamakan sedekah itu percaya nggak percaya sih, karena kalau misalkan kita sedekah tuh kadang-kadang ada aja rezekinya, entah misalkan ada project masuk, ada ada macam-macam lah. Tapi di sini aku saranin kalau sedekah itu setidaknya kita at least kebutuhan kita sendiri untuk makan, untuk hidup lah, itu udah terpenuhi. Gitu. Jadi misalkan kalau kita nggak punya uang terus 100.000 untuk 1 minggu, terus tiba-tiba kita sedekahkan 100 gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya tanggung sendiri nanti stres karena karena kita sedekahkan semua gitu. Jadi intinya ya itu resiko. Nah, balik lagi ke gimana cara kita untuk nentuin tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita apa yang pengen kita target gitu. Misalkan jangka pendeknya itu kita pengen ngumpulin dana darurat. Seberapa besar nanti ada di slide selanjutnya. Atau misalkan kita punya tagihan kartu kredit nih. Misalkan kita kan ada beberapa orang yang punya kartu kredit karena misalkan dengan kartu kredit itu biasanya kan banyak diskon gitu ya. Misalkan baik itu untuk pribadi ataupun misalnya
untuk bisnisnya gitu. Dengan kartu kredit misalkan kita bisa membeli barang-barang yang itu jadikan modal bisnis. Nah, bisa misalkan untuk bayar tagihan kartu kredit, terus juga mempersiapkan dana pernikahan. Jadi misalkan dalam at least misalkan 1 tahun lah ya jangka pendeknya. Kita misalkan siapin 1 bulan itu 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, misalkan kayak gitu. Itu apa ya, istilah kasarnya kayak gitu. Jadi teman-teman untuk hal-hal yang mungkin bisa bisa teman-teman dapatkan dalam 1 tahun itu tujuan jangka pendeknya. Termasuk yang mempersiapkan dana pernikahan. Sebenarnya dana pernikahan bisa jangka pendek, jangka panjang sih. Misalkan sekarang nih teman-teman umurnya masih misalkan 20-21, rencana nikah umur 26, bisa itu jangka panjang misalkan. Oh oke, misalkan aku nabung 200.000 per bulan. Itu untuk yang misalkan pernikahan. Menabung untuk liburan, memperbaiki rumah, gadget baru, pokoknya sesuatu hal yang istilahnya jangkanya jangka pendek untuk kebutuhan ya yang paling dekat lah istilahnya dengan kita. Bayar hutang juga itu termasuk di jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang ini misalkan mempersiapkan dana pensiun. Kita kan pensiun nggak tahu kan umur berapa, misalkan 55 sampai 55-an, 50-an lah. Kita siapkan nih dana pensiun. Jadi sebulan itu kita apa namanya, kita alokasikan 1 juta, 2 juta per bulan. Nah, 2 juta misalnya dikali 12 itu kan ada 24 juta. Nah, 24 juta misalkan kali 5 aja udah 60 juta. Itu udah cukup lumayan. Itu masih belum sama investasi dan lain-lain ya. Mungkin di webinar ini aku nggak terlalu jelasin gimana kalau investasi perhitungannya. Cuman setidaknya sekarang gambaran besar seperti itu. Terus pendidikan anak, itu kan apalagi kalau kita ingin menikah, pastinya juga ada pandangan untuk punya anak. Nah, pendidikannya, terus juga kebutuhannya yang lain-lain itu kan perlu dipikirkan. Nah, ini lagi juga membayar KPR. Membayar KPR itu kan salah satu hal yang cukup berat kan, apalagi kita perlu mempertimbangkan apakah kita ambil KPR atau kita mau beli rumah kalau kita punya uang aja, atau jangan-jangan kita ngekos aja nih nggak apa-apa daripada kita bayar. Nah, itu juga hal yang perlu dipersiapkan gitu loh, karena semakin lama kan KPR semakin naik tuh, apa namanya, harga properti itu kan semakin lama semakin naik, kita harus beli harga properti. Seperti itu dan mengumpulkan modal bisnis. Ini bisa jadi pendek, bisa jadi panjang sih. Tapi kalau misalnya bisnis kecil-kecilan kayak misalnya jualan skincare, reseller dan lain-lain mungkin bisa di jangka pendek. Nah, ini aku baca sih sebetulnya ini tergantung dari kondisi keuangan ya. Misal, Kak, kan aku gajinya cuma 2 juta, gimana tuh? Padahal sebulan aja aku udah habis 2 juta. Sebetulnya itu tergantung kalian, cuman secara amannya itu sekitar 3 kali, kalian punya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Itu bagi yang lajang misalnya. Maksudnya gimana sih dana darurat itu? Jadi sampai sekarang nih kalian misalkan kumpulkan 2 juta misalnya 100.000 aja deh nggak apa-apa kumpulin 100.000, 100.000, 100.000 sampai akhirnya jadi 6 juta. Itu tapi masih cukup lama ya, atau misalkan 200 atau 300.000 lah supaya amannya. Oke lah nggak apa-apa kalian sekarang agak ngirit-ngirit dikit makan telur, makan tempe dan lain-lain. Tapi siapa tahu tiba-tiba kalian, oh ya nggak ada yang tahu ya tiba-tiba kecelakaan dan butuh uang banyak, kalian sudah setidaknya itu mengurangi beban kalian. Dan 6 sampai 12 kali itu bagi yang sudah menikah. Kenapa? Apalagi bagi yang cowok itu kan pasti tanggung jawabnya lebih besar untuk istrinya dan mungkin anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya. Makanya kenapa dana darurat itu jauh lebih besar. Nah, kenapa juga di awal aku katakan bahwa yang paling penting adalah kita punya penghasilan tambahan. Entah itu dari usaha, investasi, atau mungkin deposito, properti, dan lain-lain. Apa yang bisa kalian intinya kalian harus punya kalian harus punya aset yang aset pasif lah istilahnya. Jadi misalkan tadi usaha atau misalnya kalian punya uang nih sekarang 1 M, yaudah bangun kos, at least kalian dapat 1 bulan berapa juta, misalkan 20 atau 30 juta, yang itu bisa bantu kalian di masa yang akan datang. Nah, ini juga yang penting sih, kalau misalnya kalian itu apa namanya punya bisnis, itu kan kadang-kadang kita tuh dicampur aduk kan akhirnya.
mana yang misalkan uang yang misalkan aku jualan nasi uduk nih. Nah, aku pakai apa namanya? Aku pakai uang yang aku pakai buat jualan itu untuk apa namanya? Dengan pakai uang pribadi kita gitu. Jadi misalkan kita beli ayamnya, kita beli apa-apa itu pakai uang pribadi. Nah, itu yang harusnya kita hindari. Kenapa? Karena kita nggak bisa nge-track. Jangan-jangan kita malah rugi nih. Jangan-jangan kita malah apa namanya? Yang harusnya kita dapat untung malah kita jadinya nggak kerasa kalau ternyata itu rugi. Karena kenapa? Kita nggak catat itu baik-baik gitu loh. Harusnya kita pisahkan. Kalau misalnya memang dari segi bisnis kita itu nggak ada pemasukan atau misalkan apa gitu. Coba kalau misalnya mau masukin uang pribadi, jadikan itu sebagai modal. Tapi tetap uangnya itu adalah uang di bisnis kita. Gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus punya anggaran usaha. Misalkan biasanya itu kan kalau kita jualan, terutama yang jualannya yang kecil-kecil ya, itu kan kita malas tuh nyusun anggaran usaha. Misalkan butuh buat beli jajannya atau butuh buat beli kursinya dan lain-lain. Itu catat semua. Jangan sampai nggak ada yang dicatat. Biar kita tahu pengeluarannya itu berapa. Mana yang uang buat usaha, mana yang enggak. Terus membuat rekening bank yang terpisah. Jadi misalkan bank yang buat bisnis jualan, yang mana yang buat kita mana. Terus sama dicatat semuanya pokoknya. Mulai dari transaksinya, apapun itu semua dicatat. Uang pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Terus juga ini yang paling penting, aku langsung ke tidak memakai fasilitas usaha untuk kepentingan pribadi. Misalkan kita nih jualan toko kelontong, kita jualan Indomie dan lain-lain. Nah, ternyata Indominya kita makan sendiri tuh, anak-anak semua, nggak kerasa memang. Tapi ternyata akhirnya kok jadi kita yang ngabisinnya, gitu. Jadi akhirnya malah nggak jadi untung, malah jadinya rugi. Dan menggunakan sistem pencatatan keuangan yang akurat. Di sini nanti aku saranin untuk ada di tempat kerjaku salah satu sistem kasir online yang bisa teman-teman pakai. Wait, nggak bisa next ya nih. Kayaknya lemot ya. Wait, ya, oke. Nah, di sini misalkan ada teman-teman, ini aku izin promosi ya. Jadi aku di sini juga tergabung di dodolan.co yang merupakan, jadi di sini kita punya platform di mana teman-teman yang lagi cari tempat buat usaha nih, kita teman-teman bisa cari misalkan teman-teman lagi cari tempat buat usaha. Nah, kita bisa hubungin teman-teman ke orang yang nyediain lahannya atau yang nyewain. Jadi kita adalah penghubung antara teman-teman yang mau usaha dengan punya orang-orang yang punya lapak di dodolan.co. Nah, nanti kalau misalnya untuk informasi yang lebih lanjut nanti bisa searching di Instagram di dodolan.co. Nanti karena sekarang kita juga masih istilahnya lagi buat MVP-nya ya, masih buat platformnya. Jadi kalau misalnya ada update bisa langsung ke dodolan.co. Itu kalau misalnya teman-teman lagi cari lapak nih, karena kan cari lapak susah ya sekarang ya. Kadang bingung juga kan mau cari kemana, harus cari satu-satu. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman pengen gimana, misalnya teman-teman pengen nyatet nih pengeluaran pemasukan usahanya gimana nih, teman-teman bisa download di Sena Kasir. Nah, di sini teman-teman kan ada banyak tuh aplikasi pos yang ada di Google Play Store. Nah, kalau di sini karena lebih ke akuntansinya, jadi teman-teman ketika melakukan pencatatan, pemasukan dan pengeluaran ada transaksi, itu secara otomatis teman-teman sudah otomatis untuk dibuatkan kayak misalnya laporan, terus neraca, buku besar, dan lain-lain. Dan untuk saat ini mereka lagi ada promo 50%. Dan memang di sini yang cukup paling di antara yang lain memang cukup affordable atau yang cukup terjangkau lah buat teman-teman yang baru mau mulai usaha. Teman-teman juga bisa download di Sena Kasir. Oke, dari aku cukup sampai di sini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih Mas Bandu atas presentasinya yang keren banget tentang finansial ala milenial nih. Jadi gimana sih milenial sekarang apalagi yang ngekos gitu ya, banyak perhitungan gitu, banyak pertimbangan juga Mas Bandu terkait finansial gitu.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung saya di kolom chat atau open mic. Tapi sebelum itu, saya ingin membacakan sedikit sih tentang ini CV-nya Mas Bandu nih. Boleh ya Mas Bandu? Boleh, boleh atau ya nggak apa. Boleh, nanti saya ini ya diklarifikasi kalau misal ada kesalahan gitu Mas Bandu. Iya, boleh, boleh. Oke, speaker kita pada hari ini bernama lengkap Herbandu Sutyo Negoro gitu. Lahirnya di Sidoarjo ya, Mas Bandu. Iya, Oke, untuk education-nya, pendidikannya Mas Bandu ini pernah uh, menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia ya Mas Bandu tahun 2020. itu sebetulnya ini sih Mbak, cuman pelatihan aja sih sebetulnya, bukan yang mahasiswa Oke. literally sarjana gitu. Oh, ini Digital Talent Scholarship gitu. Iya, ha. Oke. Jadi pelatihannya ini disupport dengan scholarship-nya gitu ya. Jadi kebetulan Kominfo lagi mengadakan pelatihan yang bidangnya di cloud computing kerjasamanya sama Universitas Indonesia. Oh, I see. Oke. Dan skill apa sih dari Mas Bandu ini kan? Ada business development, public speaking, wow, English language, dan marketing, social media spesialis. Nah, betul banget nih. Sosial media, kalau kalian yang punya bisnis nih, sosial media itu udah menjadi platform yang menghubungkan antara owner atau seller itu ke customer gitu ya Mas Bandu. Dan Mas Iya, Bandu sendiri ini tergabung di Sena Indonesia dan juga dodolan.co gitu ya Mas Bandu. iya. Kalau di Sena Indonesia posisinya sebagai apa Mas Bandu? Sebetulnya yang paling utama sih sebenarnya karena namanya startup baru ya, jadi memang masih ada beberapa double role, cuman yang paling utama di marketing sih. Sama kalau yang di Dodolan juga marketing. Dan keduanya juga sama-sama targetin UMKM juga. Oke. Dan pernah menjadi tenant relation intern Ciputra World Surabaya. Ya. Dan Telkom Akses Surabaya, bagian survei desain inventory interns. Oke. Dan achievement yang menarik nih dari Mas Bandu, wow banget nih. Indonesia Representative Harvard Project for Asian and International Relation 2021. 2021 I mean. Pernah jadi perwakilan Indonesia ya Mas Bandu terkait project Harvard gitu ya? Iya. Wow, keren Ya. banget, menginspirasi sekali nih teman-teman. Dan second winner Icon ISE Business Case Competition tahun 2020. Itu Dan tim Dodolan sih sebetulnya. ini As a dodolan. whole tim Dodolan. Ha. Oke. Dan second winner untuk Collabpreneur Business Case Competitions ini juga dodolan atau Itu tim Dodolan juga itu. Oke, dodolan tahun 2020. Top 5 ASEAN Australia Youth Innovations Challenge tahun 2020. Dan berbagai macam achievement lainnya yang Mas Bandu ini selalu aktif mengikuti kompetisi dan memenangkan juara-juara di berbagai kompetisi. Wow banget. Nggak heran kalau Mas Bandu ini super keren banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin nih ingin mengetahui tentang bisnisnya Mas Bandu dan ingin mengetahui tentang pengalaman-pengalaman Mas Bandu, boleh nih kunjungi ke Instagramnya Mas Bandu atau ke platformnya dodolan.co ya Mas Bandu. Boleh, langsung di situ juga boleh. Oke Mas Bandu, kita ke question and answer dulu dari teman-teman yang udah menanyakan yang udah mengisi di registrasi form gitu. Terkait tentang topik kita pada hari ini mengenai financials gitu atau milenial gitu. Dan di sini itu ada pertanyaan dari Tuvita Devi Baitulillah, Universitas Trunojoyo Madura. Berapakah profit Anda per bulan dan bagaimana Anda mengelola keuangan tersebut? Wow, ngomongin profit nih Mas Bandu, gimana nih? Aduh, mungkin kisaran harganya lah Mas Bandu gitu, kisaran ya budget nominalnya lah gitu.
Oke, kalau yang perusahaannya, jujur kalau yang di perusahaan aku nggak bisa, maksudnya kalau di dodolan memang kita masih belum ada profit yang gimana-gimana karena kan kita masih market research dan lain-lain, jadi kayak memang belum ada pemasukan yang gimana-gimana. Tapi kalau di tempatku yang kerja, aku bisa bilang ya cukup banyak lah, 2 digit lah istilahnya. Tapi, kalau ini ngomongin ini ya, perusahaannya, cuman aku nggak berani bilang profitnya berapa karena kan ini rahasia perusahaan. Cuman Iya, iya, betul. cara baginya adalah kalau di kita bagi jadi 3. Jadi ada operation, ada development, dan juga marketing. Ada 3 itu. Kenapa kok nggak ada dana darurat? Ya sebetulnya ada sih, cuman maksudnya itu masuk ke operation sebetulnya. Jadi kalau misalnya di operation itu termasuk misalkan gaji karyawan, biaya listrik, air, terus hal-hal yang mendukung operasional perusahaan itu masuk ke termasuk administrasi, cetak proposal dan lain itu masuk ke dalam operation. Itu sekitar 30%. Kenapa cukup banyak? Karena gaji itu kan cukup banyak memang ya, 30-40%. Kenapa? Kan memang gaji karyawan itu kan juga butuh banyak kan. Jangan lupa kalau misalnya kita alokasi usaha, gaji itu jangan dilupakan karena nggak mungkin kita nggak gaji orang. Betul. At least 500 1 juta setidaknya tetap dimasukin itu gaji. Yes. Itu udah 30-40%-an. Nah, selanjutnya adalah di baik itu yang marketing itu 30 dan development itu 30. Kenapa? Karena sebetulnya karena di perusahaan di tempat aku kerja itu masih belum terlalu awal, masih awal tapi nggak terlalu awal juga sih. Jadi ya mungkin sekitar 1 tahunan lah. Makanya kita juga butuh aktivitas marketing. Marketing itu termasuk promosi ya, mulai dari yang advertising, iklan di sosial media, terus juga kegiatan public relation, kayak misalnya kita datang ke UMKM, terus kita bikin video dan lain-lain. Yang awalnya aktivitas yang berhubungan sama pemasaran itu 30% dan development-nya juga 30%. Misalkan kita adalah menyediakan software as a service ya, istilahnya. Jadi kita development lebih ke misalkan penyediaan server, karena kan untuk untuk nempatin datanya kan juga kita butuh server. Terus yang kedua adalah yang misalkan kita butuh misalkan beli laptop baru atau beli apa dan lain-lain, itu juga termasuk di dalam termasuk domain website, domain aplikasi dan lain-lain, termasuk di development. Jadi 40-30-30. Nah, kalau pribadi nih dibagi jadi berapa, jadi aku belum ngitung yang gimana-gimana, tapi yang jelas aku bagi ke beberapa pos. Yang pertama adalah untuk makan dan minum, pasti. Bayar kos, kemudian untuk dana darurat. Dan darurat ini sebetulnya cuma sekitar 10%. Kenapa? Memang karena gajiku juga nggak terlalu banyak-banyak banget, cuman memang aku sisihin 10%, dan untuk kegiatan berbagi itu juga 5%. Kenapa? Sebetulnya ini bisa 5, bisa lebih, tergantung biaya makan dan lain-lain tadi. Karena yang cukup banyak memang di biaya makan, karena sekitar 50-60%. Karena memang ya istilahnya gajinya nggak terlalu seberapa ya, jadi presentase makan kayaknya cukup banyak. Padahal ya sebetulnya nilainya juga nggak terlalu banyak gitu. 50-60%, sisanya adalah misalkan kita beli keperluan pribadi kayak misalnya sabun, sampo, atau ya yang lain-lain lah, pulsa dan lain-lain kayak gitu. Jadi aku bagi jadi beberapa pos sama tabungan. Oke. Gitu tuh kata Mas Bandu gitu, dari Mbak Tuvita yang penasaran profitnya per bulannya Mas Bandu nih. Ini. Oke, jadi tadi yang disampaikan Mas Bandu itu dibagi menjadi 3 ya Mas Bandu. Jadi development, marketing, sama operasional gitu ya. Dan jangan lupa juga menggaji karyawan, itu sangat penting gitu. Jangan kalian mengurusi perusahaan tapi nggak menggaji karyawan gitu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas Bandu, dari Sayyid Zakli Raka Akda dari Universitas Dinamika. Bagaimana langkah kita untuk mempersiapkan startup? Oke, ini penasaran dengan startup nih, bangun startup nih Mas Bandu, di luar dari topik kita ya. Oke. Gak apa-apa sih, gak apa kan, masuk ya dalam pembahasan tambahan lah. Sebenarnya bangun startup itu bisa dibilang
cukup nggak mudah karena kadang itu yang pertama adalah kita lihat peluangnya dulu. Sebagai pribadi misalkan kita misalkan apa ya, misalkan jual beli sampah misalkan. Wah, aku tuh kayaknya sampah itu bisa jadi apa, bisa bisa jadi peluang nih buat ngasilin uang. Oh, misalkan oke lah, kayaknya bisnis sampah nih. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu peluangnya dulu. Kita pengennya kayak gimana. Yang kedua adalah cari tim yang sevisi dan solid ya. Yang paling penting adalah sevisi dan solid itu. Kenapa? Karena yang pertama kalau misalnya kita oke lah kita cari yang pintar, tapi kalau misalnya nggak sevisi akan susah gitu loh. Karena misalnya nih aku ngajak Mbak Meldi, Kak Meldi, ayo yuk kamu jadi misalnya tim marketing. Padahal kayak Kak Meldi itu punya visinya sendiri. Misalkan aku pengen jadi marketing di startup ternama loh. Jadinya kebagi dua kan, nggak sevisi. Akhirnya startup itu jadinya nggak maksimal karena orang-orang yang mendirikan di awalnya itu sudah nggak sevisi gitu. Yang kedua adalah setelah kita tahu ya, sebenarnya memang pembentukan tim itu jadi salah satu yang krusial. Jadi cari orang-orang yang memang benar-benar klik sama kamu, benar-benar mau berjuang. Karena buat apa orang itu pinter tapi teman-teman nggak mau berjuang sama dia nggak mau berjuang sama teman-teman. Itu yang akan susah nantinya. Dan kebanyakan startup itu buyarnya karena ada di kesalahan di proses yang kedua ini, di mana mereka lebih memilih untuk mencapai mimpi-mimpinya dia sendiri daripada mencapai visi yang bareng-bareng itu tadi. Makanya dia batal bukan karena nggak ada demand-nya, tapi memang dia nggak niat aja. Yang ketiga adalah coba cari tahu itu benar-benar jadi masalah atau enggak. Misalkan jualan sampah nih, kira-kira tuh jadi masalah nggak sih sampah itu? Misalkan, oke kita mau yang kayak gimana dulu nih? Misalkan jualan sampah, misalkan kira-kira sampahnya jadi masalah nggak sih di rumah? Atau jangan-jangan udah nggak jadi masalah karena misalkan di Surabaya kan terkenal dengan manajemen sampah yang cukup baik gitu loh. Oh berarti nggak cocok nih atau kayak gimana? Jadi teman-teman istilahnya teman-teman itu melakukan yang namanya validasi market gitu loh. Jadi kira-kira benar nggak sih bahwa masalah yang teman-teman hadapi itu adalah masalah yang orang lain juga hadapi. Pastikan ini dulu. Atau misalkan teman-teman jangan-jangan bikin aplikasi untuk monitoring jatuhnya kelapa gitu loh. Kayak ya so what gitu loh. Bikin untuk monitoring jatuhnya kelapa gitu. Kira-kira orang kepikiran gak sih buat install kayak gitu? Nah, itu adalah salah satu hal yang penting di validasi market. Nah, kemudian baru nih dicari kesimpulannya kayak, oh, misalkan ada berapa orang yang misalkan merasa bahwa sampah itu jadi masalah. Nah, teman-teman baru tuh memikirkan gimana solusinya. Misalkan, oke, kadang itu orang ada yang ada yang ada yang ketika sudah tahu solusinya validasi lagi nih, kira-kira misalkan aku bikin aplikasi jual beli sampah itu kira-kira menarik gak ya? Ternyata tiba-tiba orang itu mikir buat apa kita beli sampah misalkan. Oke, ganti lagi kita survei lagi ke orang-orang. Ternyata misalkan kita itu butuh misalkan aplikasi yang misalkan jemputin sampahnya orang-orang gitu loh di depan rumah, taruh di misalkan di tempat pembuangan sampahnya pemerintah. Misalkan cuma delivery doang gitu. Nah, bisa jadi itu jadi salah satu solusinya. Nah, selanjutnya adalah ketika teman-teman udah tahu solusinya adalah sebenarnya sebelum ini teman-teman harus tahu sih visi misi teman-teman itu gimana. Maksudnya sebelum validasi market itu kayak teman-teman apa sih yang pengen teman-teman capai itu, misalkan kita pengen membantu orang-orang yang bla 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 bla. Misalkan kalau dari Sana Kasih misalnya kita pengen membantu UMKM, solusi untuk UMKM, entah apapun itu masalahnya. Nah, sama juga dengan teman-teman misalkan kita ingin berjuang untuk lingkungan yang lebih baik misalkan. Nah, kayak gitu adalah salah satu hal yang harus teman-teman tentukan. Nah, setelah tadi udah temu solusinya, nah baru teman-teman misalkan bikin product development-nya gimana, marketingnya gimana, kira-kira tentuin dulu teman-teman mau ngejual ke siapa nih. Misalkan misalkan tadi jual beli sampah, berarti yang teman-teman targetin adalah ibu rumah tangga misalkan, karena mereka kan yang otomatis ngurusin sampah-sampah gitu. Atau misalnya
satpam kompleks misalnya atau siapa. Itu harus teman-teman secara spesifik. Baru nanti menjalankan bisnis mulai dari menentuin target pasarnya, terus produknya mau model kayak gimana, terus sampai yang cari modal dan lain atau modelnya dari teman-teman sendiri kayak gitu. Itu secara singkatnya sih, sebetulnya jauh lebih panjang lagi, cuman kayaknya bakal cukup lama kalau aku jelasin satu-satu. Iya, setuju banget nih dengan Mas Bandu nih tadi terkait bagaimana sih membuat startup gitu. Yang pertama kali, of course, tentang gimana kita cari masalah, duduk permasalahan yang kita hadapi, begitu juga orang lain hadapi gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya membentuk tim yang sevisi misi dengan kita gitu. Kalau dengan sevisi sama kita artinya bisa berjuang bareng-bareng gitu kata Mas Bandu. Dan jangan lupa kalian sudah tahu nih masalahnya, udah ketemu timnya, oke kita bikin solusinya gitu ya Mas Bandu. Habis kita bikin solusinya, validasi gitu. Apakah solusi ini udah efektif belum dengan untuk mengatasi masalah yang kalian hadapi gitu. Dan sebenarnya di setiap masalah itu ada peluangnya masing-masing begitu. Oke, keren banget nih dari Mas Bandu. Untuk Mas Sayid, boleh dicoba nih tipsnya dari Mas Bandu tadi itu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Bandu dari Fitrotin Nafisa Oktaviani, Pens, dari Pens, cara untuk memanage uang dengan baik. Aku always beli something yang belum aku butuhin banget, walaupun itu mahal banget. Mau tahu gimana caranya ngerem? Kadang nyesel gitu. Oke, dari Mbak Fitrotin nih, Mas Bandu. Ya, kadang sih jujur aku sendiri juga kadang gitu ya. Maksudnya kalau kadang ada orang yang tipikalnya beli sesuatu yang barang, misalkan beli baju atau beli pokoknya fashion misalkan yang mahal, terus dia nyesal. Kalau aku adalah orang yang misalkan beli makanan yang agak mahal terus nyesel gitu. Aduh kenapa aku beli kayak gitu tadi, misalkan kayak gitu. Caranya adalah sebetulnya tadi yang paling penting kita tahu alokasi kita buat aneh-aneh itu berapa untuk yang aneh-aneh. Kadang kita nggak bisa pungkiri gitu loh bahwa sifat manusia itu pinginan gitu, maksudnya punya nafsu untuk beli apa beli apa. Nah kita harus alokasiin itu berapa. Kayak aku tuh alokasiin 100 sampai 200 ribu untuk hal yang aneh-aneh tadi, misalkan beli apa, misalnya nyobain makanan apa dan lain-lain, itu aku alokasiin gitu loh. Kenapa kok nggak usah dialokasiin aja gitu loh, kan itu nggak penting. Kadang kita juga secara mental kan pasti perlu self reward. Tapi jangan kebanyakan, misalnya gajinya cuma 2 juta, self reward-nya 1 juta, ya habis gitu loh. Tapi misalkan 100 ribu deh cukup, misalkan oke lah aku tuh pengen banget mau makan Pizza Hut, it's okay, misalkan berapa tuh, aku udah alokasiin 100 ribu, berapa, 60 ribu, oh it's okay lah, nggak apa-apa beli. Jadi yang paling penting tadi, kalau kita terima gaji atau terima uang lah istilahnya, itu kita harus tahu kita mau spending atau ngisiin uangnya tuh berapa persen ke berapa persen ke apa gitu. Misalkan 10%, kalau misalnya kita masih kuliah ya, biasanya kan kalau makan kan sama orang tua tuh. Misalkan kalau misalnya nggak ngekos ya, misalkan sama orang rumah, berarti oke lah, berarti biayanya adalah jajan, PP, kebutuhan kuliah misalkan. Nah itu berapa gitu. Sama uang yang aneh-aneh, maksudnya bukan uang aneh-aneh sih, maksudnya kayak misalkan hedon lah, mau hedonnya tuh berapa gitu loh. Misalkan untuk misalnya kadang kalau cewek-cewek kan nggak kerasa tuh check out di Shopee tiba-tiba beli skincare harganya 200-300. Nah, tentuin itu berapa kira-kira teman-teman mau check out itu seberapa. Nah, setidaknya kalau teman-teman alokasi ini tuh, teman-teman akan ngerasa bersalah. Itu yang pertama. Jadi bukan untuk tidak membeli, tapi merasa bersalah teman-teman akan membeli. Nah, urusan menyesal atau enggak, itu biasanya tergantung dari pengalamannya. Kadang misalkan kita 200 ribu atau tiba-tiba 500 ribu nih, terus besoknya kita nggak jajan. Kita kan akhirnya ada efek jerat tuh. Akhirnya kita kurangin lagi. Nah, kayak gitu. Setidaknya dengan kita alokasi itu akan membantu kita untuk ngingetin kalau kamu tuh sebetulnya, misal kalau bahasa kasarnya, kamu tuh miskin loh, kenapa kamu beli segini, misalkan kayak gitu. Jadi kita harus tahu gitu loh bahwa kita harus ngerem itu di angka berapa gitu. Nah, setelah itu baru deh kita misalkan beli apa gitu. Kalau dari aku gitu.
intinya adalah dibagi, kira-kira kita mau ngisiin uang kita buat uang aneh-aneh tadi, misalnya buat hedon dan lain-lain itu berapa. Sisihin aja, jangan nggak disisihin. Kalau nggak disisihin itu malah ngambil uang-uang yang lain, misalkan kita nggak sisihin terus, oh kan masih ada uang makan, akhirnya kita pakai buat hedon. Padahal tiba-tiba kita besoknya nggak bisa makan, karena misalnya uangnya udah dipakai hedon. Jadi sisihin aja nggak apa-apa, biar kita tahu kalau kita tuh sebetulnya juga butuh buat yang kayak gitu-gitu. Gitu sih kalau aku Yap, tipsnya. ya relate banget nih sama anak-anak milenial gitu ya, yang Iya, sukanya nongkrong di platform-platform Shopee iya gitu, betul. Tokped gitu. Yap, Kadang-kadang lucu sih. iya kadang-kadang yang bukan prioritas itu didahulukan gitu ya, Mas Bandu. Heeh. Karena misalnya kita kecenderungan karena kita mikir bahwa kita tuh punya uang, misalkan kita pegang 500 terus kita, kalau aku sih sebetulnya bukan tipe yang belanja online ya, misalkan belanja langsung, misalnya ke supermarket, lihat makanan-makanan yang enak-enak atau apa gitu. Ini kok enak ya kayaknya ya. Oh, aku masih ada uang kok. 100.000 kayaknya nggak apa-apa nih. Tiba-tiba dikasih 200.000 itu kayak, oh, ya ampun, ya udahlah nggak apa-apa. Karena kita kecenderungan kita merasa aman karena kita pegang uang pada saat itu ya. Kita nggak mikir kalau ternyata uang itu dibagi sampai bulan depan gitu. Jadi kecenderungannya Iya, seperti itu. iya. Keren nih Mas Bandu nih. Jadi kalian sisihkan aja gitu teman-teman buat self reward kalian gitu. Jangan sampai Iya, kalian mengambil jatah dari keuangan lainnya gitu sehingga nanti kalian bikin nyesel dan cemas gitu ngatasinya iya, gimana gitu. iya, betul. Oke. Mas Bandu ngomongin tentang 2 startup yang sekarang Mas Bandu handle ya. Sena Indonesia sama dodolan.co gitu ya. Ini ada pertanyaan Mbak Ira Kanita Turrahma dari Universitas Trunojoyo Madura nih, Mas Bandu. Cara membuat to-do list yang baik nih. Oke. To-do list yang baik gimana sih Mas Bandu? Apalagi menghandle 2 startup, I think it's not easy gitu ya. Iya sih memang. Apa ya? Kalau aku itu sebetulnya nggak yang kayak gimana-gimana sih, maksudnya. Misal sebetulnya di dodolan.co itu kita nggak terlalu yang sibuk-sibuk gimana sih. Jadi maksudnya memang kadang ada meeting misalnya di tiap hari apa gitu yang kita bahas tentang kerjaan. Tapi kalau misalnya enggak, ya biasanya kita kayak apa namanya, sudah ada to-do list-nya. Kalau aku sih lebih ke, kalau yang perusahaan ya, itu lebih ke Trello. Jadi aku pakai aplikasi Trello, jadi saya to-do list-nya itu, misalnya kita bikin board nih, misalkan ada board, misalnya tiap perusahaan mungkin pasti ada ya, kayak misalnya di Sena gitu ya, Sena itu board-nya apa-apa, misalkan dari aku divisi marketing. Nah, marketing itu biasanya ada lagi nih, misalnya ada sosial media, ada yang misalnya apa atau apa, itu Ya, dijadiin ada board-board-nya. ya. Nah, keuntungan pakai Trello tuh kita bisa ngeset tanggalnya berapa, terus ini tuh prioritasnya gimana, terus ini labelnya untuk buat apa, semuanya aku kerjain lewat Trello. Oke, lebih Jadi memudahkan kita gitu. juga aku juga install juga di, Oke. gimana Mbak? Lebih memudahkan gitu ya dengan adanya Trello gitu untuk mengorganisasinya Betul. gitu. Oke. Heeh. Jadi at least sebetulnya aku nyatetnya 2 sih di Trello dan di tulisan aku sendiri. Cuman kadang kalau tulisan sendiri kan kadang nggak ada yang reminding kan. Jadi Betul. kadang remindingnya notifnya tuh dari aplikasi gitu. Jadi ada beberapa platform yang teman-teman bisa gunakan buat ngelis to do, mulai dari Trello atau macam-macam lah. Atau misalkan teman-teman prefer tulis tangan gitu bisa. Cuman yang paling penting sih dikerjakan sih kalau list to do itu. Maksudnya kadang kita tuh bikin list to do-nya udah rapi banget, terus setelah itu kita goleran rebahan di kasur. Jadinya malah nggak dikerjain, cuman inget aja. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kalau nge-list to do itu kita jadi ingat bahwa kita punya kerjaan banyak. Terus apalagi ya, biasanya kalau misalnya memang lagi benar-benar istilahnya apa ya, kalau aku istilahnya bilang chaos ya, maksudnya banyak banget yang harus dikerjakan. Biasanya aku malah bikin rundown, aku tuh hari ini mau ngapain. Misalnya jam 4 sampai jam 5 itu adalah aktivitas untuk rebahan, muter-muter kasur, Hmm, sholat subuh, dan lain-lain. ya. Melek, mulet-mulet. Aku tulis kayak gitu beneran. Jadi kayak rebahannya tuh perlu dialokasikan juga. Maksudnya ya karena kan kita nggak mungkin kan 24 jam untuk ngerjain sesuatu. Jadi pasti ada rebahannya. Jadi kayak aku ituin, tulisin bahwa ini adalah rebahan muter-muter. Soalnya kalau buat list to do tuh usahakan realistis ya. Maksudnya
Jangan sampai kita bikinnya semuanya full gitu. Padahal kita tahu kalau kita itu nggak bisa lihat laptop 24 jam. Jangankan 24 jam, 5 jam full aja nggak karuan. Nggak selalu orang bisa. Jadi kita harus tahu kondisi kita. Ini misalkan 1 jam kita ngerjakan apa, misalkan aku misalkan bikin konten, misalkan ngecekin anak-anak dia konten belum 1 jam. 1 jam lagi terus 15 menit meeting, istirahat, rebahan, scroll IG atau apapun kalian bisa. Terus 15 menit lagi minum, jogging-jogging, maksudnya gerak-gerak biasa, terus setengah jam lagi, terus misalkan meeting atau apa. Itu harus ini sih, harus benar-benar ditulis secara detail. Tapi aku biasanya kalau gitu, kalau misalnya memang lagi benar-benar padat, tapi kalau nggak yang terlalu padat ya biasanya aku cuman, aku harus ngelakuin apa gitu. Oke, itu tuh tipsnya dari Mas Bandu. Kalau bisa kalian bikin rundown, satu hari kalian ini mau ngapain gitu. Artinya kalian terukur gitu produktivitasnya gitu kan. Jadi Ya, nggak betul. bingung lagi. Apalagi Mas Bandu ini handle 2 startup ya, jadinya itu kenapa spesifik banget tasnya gitu. Pakai Trello, bikin rundown juga gitu kan. Intinya nggak pengen wasting time gitu ya Mas Bandu, karena kita punya Iya. target masing-masing gitu. Uh, Oke. Mas Bandu ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk barusan dari IPM HT Bogor dari Ismir Amaneke. Kiat-kiat dalam mengembangkan bisnis. Oke, mungkin bagi mahasiswa ya Mas Bandu gitu mungkin. Kalau Oke. modalnya misalnya kadang mereka terpikir aku pengen bisnis tapi mungkin kendalanya kita nggak punya modal, terus networking juga terbatas gitu. Dari Mas Bandu sendiri gimana nih untuk menyikapi kondisi seperti itu tuh? Oke, sebetulnya aku sebenarnya gimana ya, kalau kiat-kiat itu kayak apa ya, kayak resmi gitu loh. Tapi sebetulnya kalau pengalamanku, sebetulnya inti dari bisnis itu adalah peluang. Kalau nggak ada peluangnya, nggak usah dipaksa buat ada. Misalnya aku jujur kalau waktu kuliah itu apapun aku jual. Misalnya gini, teman-teman itu misalkan praktikumnya misalkan di lantai 12 atas sendiri, sedangkan kalau mau ke kantin itu harus turun ke lift, terus naik lagi, atau pokoknya jauh lah. Betul. Nah, aku melihat peluang, aku buka jasa delivery makanan dari kantin ke kelas. Nah, Aku ngelihat peluang itu. Ya udah bikin aja bisnisnya. Ya udah aku akhirnya langsung aja bilang, siapa yang mau titip tapi aku per menu 1.000 ya ini ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa deh. Jadi kayak akhirnya kan mereka kita karena aku tahu bahwa teman-temanku adalah generasi yang males, mager buat naik turun. Sedangkan mereka juga capek. Jadinya ya udahlah aku buka bisnis itu. Dan lumayan akhirnya satu kali aku OTW itu sekitar 20 sampai 30 ribu wow. untuk yang sekali naik sekali turun ke kelas. Ya memang nggak berat sih bawa banyak, cuman nggak apa-apa kan, at least kita akhirnya nggak perlu ngeluarin uang makan nih karena misalkan udah ada uang makan dari hasil itu. Nah, jadi kadang bisnis itu sesimpel itu. Jadi maksudnya uh, nggak usah mikir bisnis yang terlalu ribet, maksudnya bikin aplikasi lah yang apalah. Kalau memang ada peluang kamu mendapatkan uang dengan secara halal ya, maksudnya mendapatkan uang sesimpel itu gitu loh, ngapain kita harus misalnya ngapain gitu. Jadi yang paling pertama adalah lihat peluang di sekitarmu. Itu peluang satu sih. Yang kedua misalnya ini sebenarnya jangan diterusin, misalkan ngejoki. Aku tahu nih misal anak teknik itu tulis tangan gitu ya, tapi ya misalnya aku caranya adalah dengan lintas jurusan misalkan, supaya dosennya nggak tahu kalau itu tulisanku. Nah itu bisa, atau misalkan hal-hal yang lain. Pokoknya yang paling penting dari seorang pebisnis itu adalah melihat peluang mana yang bisa menghasilkan uang, itu yang kita lakukan. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Kalau yang lain, masalah yang lain-lain itu lebih ke teknis ya, misalkan masalah cari temennya gimana dan lain-lain. Kalau misalnya butuh temen ya nggak apa-apa, ajak temen yang sekiranya bisa diajak percaya gitu. Ada kalau misalnya bisnisnya kayak tadi, ya nggak usah kita cari yang sevisi misi. Ya udahlah, kamu mau ikut nggak bantuin bawa makanan nih, tak beliin teh pucuk. Mau nggak? Mau nambah? Ya nasi kuning nggak apa, ya aku rugi. Maksudnya bukan rugi sih, maksudnya untungku berkurang 3.000 nggak apa-apa, ya angkatin ya. Ya sesimpel itu kadang bisnis. Atau misalkan skincare, misalkan kamu lihat nih story-nya kakak kelasmu itu dia di Korea tuh
distributor skincare. Kak, aku gimana kalau nge-reseller ke Shopee, Kak? Oh, bisa nih kayak gini gini gini. Ya, sesimpel itu kadang bisnis itu. Kamu suka skincare, kamu suka pakai, dan kamu mau jual, dan kamu tahu kalau ini produk berkualitas. Kayak gitu. Atau misalkan nih, di Jogja misalkan ada daster yang murah, misalkan 10.000 dapat 3 tapi kualitas bagus. Kamu jual ke Surabaya harganya 30, udah laku banyak kan. Nah, kadang bisnis itu sesimpel itu. Jadi buat yang mahasiswa nggak usah mikir yang terlalu ribet gitu. Ya intinya sih ngambil peluang dan kamu punya intuisi bisnis sih. Intuisi bisnis memang memang hal yang cukup susah sih maksudnya untuk kita tangkap. Maksudnya ada orang yang punya memang bakat untuk menangkap hal itu, ada yang perlu dilatih. Jadi ya nggak apa-apa sih. Gitu. Jadi itu ya, peluang dan intuisi bisnis. Oke, jadi untuk teman-teman nih kalau bisa mungkin peka terhadap peluang yang ada di sekitar kalian Iya. gitu. Kalau memang bukan peluang gitu, jangan dipaksakan untuk dijadikan bisnis gitu. Artinya nanti Iya. beresiko juga ke teman-teman ngeluarin modal, tapi nanti nggak menghasilkan gitu. Iya, betul. Ya, oke. Mas Bandu, ini nih pengen nanya nih dari aku. Menurut Mas Bandu nih, katanya nama milenial ini eh, apa ya dilabelin dengan konsumtif gitu, terlalu konsumtif gitu. Kalau dari sudut Iya. pandang Mas Bandu sendiri gimana tuh? Aku nggak mau bilang iya atau enggak, cuman namanya kita milenial itu kan salah satu sifat dasarnya adalah kita suka explore. Dan itu adalah hal yang nggak bisa dihindari. Dari dulu orang yang di umuran kita itu pengennya explore memang. Yap, yap. Ya cuman kalau di zaman penjajahan memang nggak bisa eksplor banyak-banyak ya karena memang kita memang ya buat hidup aja susah. Cuman maksudnya oke lah di mungkin orang yang lahir tahun 80-an atau 70-an di zaman umurnya sama kayak kita mungkin juga eksplor. Cuman dulu nggak ada IG aja, nggak ada yang buat pamer. Kalau sekarang kan orang makan misalkan atau misalnya ngopi kan di post. Akhirnya orang kecenderungan orang bilang kalau kita konsumtif padahal ya memang aku nggak mau mungkiri kalau kita konsumtif, cuman ya itu hal yang wajar sih dan memang, banyak orang yang mengkonotasikan bahwa konsumtif itu adalah hal yang, apa ya, hal yang buruk gitu loh. Padahal konsumtif itu nggak selamanya buruk gitu loh. Kalau misalkan nih kita nggak konsumtif, orang yang jualan kopi kenangan misalkan dulu waktu kecil gimana cara bisa dapat profit kalau misalkan nggak dari kita waktu konsumtif kan kayak gitu atau misalkan yang paling sederhana misalkan kalau kita misalnya nggak suka nyamil nah orang-orang yang buka toko kelontong di sebelah gimana atau Indomaret gimana cara dia bisa berkembangnya kalau misalnya kita nggak ada yang mau beli jadi yang paling penting itu adalah bukan kita ngestop beli, tapi kita tahu apa yang kita beli. Kalau kita punya kemampuan untuk membeli itu dan nggak ada kerugian, maksudnya itu nggak membuat kita merugi, ya nggak apa-apa beli aja gitu loh. Nggak apa-apa, misalkan memang kayak Rafathar gitu lah, misalkan beli mainan yang harganya 10 juta, ya udah nggak apa-apa, bukan dia konsumtif dan hedon, tapi memang kemampuan finansialnya memang beda dengan kita, misalkan kayak gitu. Kalau kita mungkin level konsumtifnya adalah misalkan kita beli es teh Indonesia atau apa yang memang harganya murah-murah, cuman ya memang kita perlu konsumtif supaya roda perekonomian itu berputar. Misalkan dengan ST Indonesia berkembang akhirnya bisa kegaji orang. Akhirnya orang itu bisa hidup dan mereka bisa beli misalkan produk kita. Jadi circle itu akan terus ada. Dan memang yang paling penting adalah bukan nggak konsumtif tapi kita harus tahu apa yang kita konsumsi itu apa dan manfaatnya. Gitu. Oke, keren banget nih dari Mas Bandu. Artinya kita tahu porsi keuangan kita sendiri gitu. Ya, Kadang betul. konsumsi itu dikonotasikan hal negatif gitu ya Mas Bandu. Ya, Kalau kita melihat lebih jauh lagi, padahal itu apa ya, ada sisi positifnya gitu di situ yang ya, bisa betul. membantu UMKM misalnya seperti itu atau seller-seller lainnya untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Ya, Dan emang benar setuju dengan Mas Bandu ini kalau di anak milenial ini mereka suka mengeksplor gitu. Apalagi sekarang di era digital gitu, semua serba terbuka betul. gitu. Kalau zaman dulu kan
nggak ada nih kita beli online atau langsung check out langsung barang datang gitu kan, nggak ada gitu. Iya, betul betul Sekarang betul. lebih praktis gitu, itu kenapa kecenderungannya lebih konsumtif gitu. Iya, betul. Oke nih Mas Bandu, last question nih dari saya nih ya, sebagai host nih, pesan dari Mas Bandu nih terkait dengan anak milenial yang sekarang yang masih kesulitan dalam mengatur keuangan gitu, entah dari budgetnya atau memang mereka belum bisa mengatur keuangan dan belum tahu melek tentang finansial begitu, Mas Bandu. Kalau dari Mas Bandu sendiri bagaimana nih? Apa ya, jujur ini juga reminding buat aku sendiri sih, maksudnya bukan apa expert, cuman apa ya, yang paling penting adalah yang pertama kita harus tahu kondisi kita sendiri. Maksudnya apakah kita memang membutuhkan penghasilan tambahan atau memang kita harus mengerem pengeluaran, itu kita harus tahu diri sendiri. Yang pertama tahu diri sendiri, kondisinya gimana. Yang kedua adalah jangan membentengin diri sendiri. Maksudnya gini, kalau misalnya ada yang orang bilang, kamu kayaknya terlalu boros deh, misalkan kamu kok beli kopi kenangan tiap hari gitu, misalkan kayak gitu. Ya udah diterima aja, jangan denial terus, kamu tuh sok tahu deh, emang kamu udah belajar financial management kapan sih? Jangan kayak gitu. Jadi diterima aja, misalkan siapa tahu itu benar dan itu jadi masukan. Atau misalkan kamu kok kamu nggak mau belajar ini digital marketing kayaknya kamu pantas deh, daripada kamu nganggur kan kamu bisa dapat penghasilan tambahan. Jadi jangan membatasi diri dan kalau bisa terus belajar sih. Karena dengan skill kita nambah, kita kan bisa terbuka lebih banyak peluang buat kita untuk freelance misalkan. Misalkan kayak aku juga freelance. Misalnya kita bisa nulis nih, daripada kita bikin status galau, oke lah kita bikin aja cerpen atau misalnya artikel daripada kita gabut. Lumayan misalkan satu artikel 20-30. Ya mungkin kelihatannya kecil sih, tapi kalau kita lakukan tiap hari itu bisa jadi 900.000. Atau oke lah nggak setiap hari, tapi misalkan dapat 500.000, itu kan udah lumayan gitu loh. Itu udah istilahnya menambah nafas kita lah, yang tadinya kita cuma bisa bertahan 1 bulan jadi 1,5 bulan misalkan, lumayan. Nanti setengah bulannya kita pikir lagi nih gimana. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu kondisi kita gimana. Yang kedua adalah jangan gengsi ya, istilahnya jangan gengsi untuk menerima saran dan kritik. Yang ketiga adalah terus belajar, karena ya apalagi untuk mendapatkan uang itu kita akan semakin susah dengan lebih banyaknya orang dan banyaknya perkembangan. Jadi kita harus terus belajar dengan kondisi yang ada. Dari aku sih pengalaman kayak gitu sih. Ini lumayan juga. Oke, keren banget Mas Bandu. Jadi kata Mas Bandu tadi itu kita jangan membatasi diri, artinya seperti gelas kosong kita Yeps, harus haus akan ilmu betul. gitu. Kalau kalian dikasih saran dengan teman atau apa, kita tampung dulu, refleksikan itu untuk diri kita sendiri untuk supaya lebih berkembang gitu, untuk menjadi lebih Betul baik sekali. gitu ya Mas Bandu. Wow, mantap banget nih kita ngobrol seru dengan Mas Bandu tentang finansial ala milenial ini. Bagi teman-teman nih yang belum mengikuti dari awal, bisa kunjungi YouTube Katalis, Katalis Indonesia. Nanti bakal ditayangin ulang di situ. Kalian bisa nonton dari awal tips dan triknya Mas Bandu dalam mengelola keuangan gitu. Bagi kalian yang juga masih kesulitan, boleh dicoba nih tips-tipsnya dari Mas Bandu ini terkait finansial ala milenial begitu. Oke, terima kasih Mas Terima Bandu kasih. untuk sudah berkenan hadir menjadi narasumber Cicet Katalis Show pada hari Terima kasih ini. kembali Makasih semuanya. juga ilmunya, Mas Bandu keren banget. Semoga dodolan.co dan Sena Indonesia semakin sukses. Amin. Dan bagi teman-teman yang ingin mengunjungi dodolan.co dan Sena Indonesia, Mas Bandu bisa kunjungi di website mana? Mas Bandu bisa diketikkan di sini. Untuk teman-teman yang Uh, terkait apapun startup atau finansial, boleh kunjungi IG-nya Mas Bandu juga. Mas Bandu bisa diketik juga di ini kolom bentar chat. ya. Ini Oke. IG-ku, terus ini IG-nya Sena Kasir. Terus sebenarnya sama sih kayak namanya. Nah ini untuk yang dodolan.co gitu. Ini di Oh, IG-nya ya. Nanti bisa lihat-lihat dulu di IG. iya betul. Ada tips menarik Kalian di sana kalau juga.
punya bisnis yang membutuhkan bantuan startupnya dari Mas Bandu, bisa langsung cek aja ke platformnya, dan ingin tanya-tanya khusus personal nih bisa ke IG-nya Mas Bandu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mas Bandu, terima kasih banyak atas pengalaman dan ilmunya yang sangat Terima luar kasih biasa kembali. penting buat kita. Mas Terima Bandu, kasih juga semoga udah di cepat sehat selalu, dan teman-teman jaga Amin. prokes. Terima kasih. Iya, selalu stay safe. Oke, apabila ada kesalahan selama mengiring acara pada hari ini, saya mohon maaf selaku panitia dari Cicat Catalyst Show. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Mas Bandu.